Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bella Mandraguna. Salam nyoblos target. Kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya waktu pertama kali ikut event panahan offline ya. Jadi panahan yang sebenarnya gitu. Kalau kemarin kan kita berbicara tentang panahan online gitu yang tidak ada penontonnya gitu. Terus kemudian kita persiapannya sendiri. Terus streaming juga kita lakukan sendiri. Nah, dalam panahan offline kita datang sebagai peserta beserta peserta lain dari seluruh Indonesia dan kita bertanding di situ. Nah, di sini saya mendapatkan benar-benar banyak pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga gitu. Nah, ada beberapa hal yang saya cukup terkejut di situ gitu ya. Ternyata lomba atau event panahan ini sangat wah sekali, seru, mewah ya menurut saya ya, megah gitu ya. Kayak pertandingan-pertandingan Olimpiade atau pertandingan-pertandingan perlombaan pada umumnya gitu ya. Pesertanya juga banyak gitu. Kemudian sponsor banyak, dan yang lebih uniknya itu ada yang beberapa peserta dari luar pulau. Bisa kita bayangkan bahwa betapa megahnya arena perlombaan ini gitu. Sampai-sampai orang yang dari luar pulau, dari luar kota itu datang ke Jatiluhur ya, ke Purwakarta. By the way, acaranya Jatiluhur Archery Competition gitu ya, yang kedua pada tahun 2023 bulan November kalau nggak salah. Nah, ada beberapa hal yang saya catat tentang pengalaman pertama saya ini, ketercengangan saya ini ya. Yang pertama adalah busur anak panah dan peralatan memanahnya yang saya lihat itu bagus-bagus dan keren-keren. Ternyata saya terbuka matanya gitu ya, bahwa busur dan anak panah itu ada juga yang bagus-bagus gitu. Karena kan saya pemula ya, saya mengira bahwa busur itu ya ala kadarnya gitu, murah-murah seperti itu. Tapi ternyata ada juga yang memang busur-busur disebut apa ya istilahnya, busur jawara atau busur podium seperti itulah. Dan itu bagus-bagus, keren-keren. Kemudian saya melihat di situ teman-teman pemanah yang lain banyak memakai, bukan banyak, mayoritas lah memakai jersey klubnya ya, atau kaos klub. Atau kalau nggak pakai jersey atau kaos klub, itu biasanya memakai pakaian tradisional gitu. Itu kan jadi terlihat sangat gagah sekali. Sementara saya ke sana itu kaosan gitu ya, karena saya belum tahu gitu, kaos, celana panjang biasa gitu ya, celana jeans biasa, sepatu biasa. Ternyata di sana keren-keren itu. Itu juga yang bikin saya lumayan deg-degan ya, lumayan ciut. Wah, ini para pemanah yang lain keren-keren ya, karena saya pemula kan ya. Terus kemudian saya baru melihat di situ ada stand bow ya, semacam alat penyangga untuk busur gitu ya. Jadi ketika kita mondar-mandir atau lagi kemana-mana, lagi ngobrol dengan ofisial, lagi ngobrol dengan panitia gitu ya, itu busurnya itu dipajang di stand bow gitu. Kalau saya ditenteng terus, sekarang nggak punya stand bow dan belum tahu gitu kan ada stand bow. Nah, terus kemudian ada ofisialnya gitu ya. Kalau saya sih sama keluarga, sama istri, sama anak-anak udah gitu jalan. Kalau yang lain ada ofisialnya gitu, ada yang ngurus ini itu, ngurus A sampai Z-nya gitu ya, ngurus ke panitia tentang apanya gitu. Jadi peserta tinggal main aja gitu, tinggal istirahat main. Kemudian juga ada atribut klub. Nah, ini ada bendera, terus kemudian ada bendera kecil yang dipasang di anak panah gitu ya, buat penanda di quivernya. Nah, itu juga keren-keren tuh. Terus saya juga baru mengetahui tentang mekanisme lomba. Jadi dulu saya mengira kalau perlombaan memanah ini dilakukan sendiri-sendiri gitu. Maksudnya satu persatu gitu. Satu orang dipanggil terus memanah, terus dipanggil lagi yang lain memanah. Ternyata enggak gitu. Jadi mekanismenya adalah serentak, beberapa pemanah dikasih aba-aba oleh panitia langsung memanah secara bareng-bareng gitu, serentak. Dan itu juga ada mekanisme peraturannya, itu biasanya beda-beda sih. Ada yang 7 arrow 60 detik, ada yang 70 detik. Kemarin di Jatiluhur kalau tidak salah 7 anak panah dalam waktu 70 detik untuk kualifikasi. Dan eliminasinya itu masih 7 anak panah, tapi rambahannya yang berbeda kalau nggak salah. Nah, kemudian saya juga baru mengenalnya setelah Jatiluhur Archery Competition ini berakhir ya. Ternyata saya itu memanah di samping jawara ya, di samping seorang jawara gitu yang sering podium. Ya mungkin teman-teman pemanah tahulah siapa orangnya ya yang sering podium gitu ya. Nah, saya baru tahunya setelah kompetisi berakhir gitu ya. Ternyata saya di samping seorang yang sering jawara gitu, dan ternyata di situ juga Jatiluhur Archery Competition juga beliau mendapatkan podium gitu ya.
Ya, semoga berkah kepada seluruh peserta yang mengikuti Jatiluhur Archery Competition, dan semoga tahun depan ada lagi acara seperti ini biar kita bisa silaturahim lagi dan ada kesempatan bagi saya khususnya untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman pemanah. Dan saya suka mendapatkan ilmu dari teman-teman pemanah gitu dengan diskusi-diskusi. Ada beberapa footage dari Jatiluhur Archery Competition kemarin. Selamat menyaksikan. Kemudian 32 PNU Kartika dari PGU PGA, nah 33 Suci 34.